hafizahullahu ta'ala, yaitu tentang bab sujud tilawah. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan nanti bisa menambah faedah buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh. Ya, tanpa berlama-lama, insyaallah taala kita akan simak bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya Ridwan Cirebon yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله، نحمد الله عز وجل ونشكره. Kita senantiasa memuji kepada Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dalam saat ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, mendalami ilmu agama yang merupakan jalan yang akan dimudahkan seseorang apabila untuk menuju al-jannah. Sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru dari Kitabus Shalah, yaitu bab fi sujud tilawah, bab tentang sujud at-tilawah. Qala hafizahullahu ta'ala babun fi sujud tilawah. Sujud tilawah adalah merupakan sujud yang disunnahkan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala beliau
akan menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan tentang sujud tilawah. Orang yang membaca Al-Quran dan orang yang bermaksud mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu dua-duanya disunnahkan untuk bersujud ketika melewati ayat yang berkaitan tentang sujud tilawah. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan beberapa tempat tentang sujud tilawah. Qala hafizahullah ta'ala, minas sunan sujud tilawah. Para yang disunnah adalah sujud tilawah. Summiya bidzalika min idhafatil musabbib lis-sabab. Nah. Lianna tilawata sababuhu. Dikatakanlah hafizahullah ta'ala, dinamakan sujud tilawah summiya bidzalika min idhafatil musabbib lis-sabab, sebagai penyandaran amalan kepada penyebab amalan tersebut. Nah, disunahkannya sujud tilawah ketika seseorang melewati ayat yang berkaitan tentang sujud tilawah, sehingga ketika terjadi sebab tadi maka disunnahkan untuk sujud tilawah. Qala hafizahullah ta'ala li'anna tilawata sababuhu, karena tilawah bacaan Al-Quran ketika melewati sujud tilawah ada merupakan sebab yang merupakan disunnahkan seseorang untuk sujud. Fahuwa sujudun syara'ahu Allah wa rasuluhu ubudiyatan inda tilawatil ayati wa istima'iha. Qala hafizahullah ta'ala, bahwa sujud tilawah fahuwa sujudun adalah merupakan sujud syara'ahu Allah wa rasuluhu ubudiyatan, yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ubudiyatan, dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengusir syaitan. Sebagaimana nanti akan ada hadis yang kita akan baca, bahwa ketika seseorang sujud tilawah itu syaitan menyingkir, bahkan menangis. Limada, dengan mengatakan ya wailah, sungguh celakaku, ketika diperintahkan Adam untuk sujud, fasajada falahul jannah, maka dia telah mendapatkan surga. Dan saya diperintahkan untuk sujud, ini syaitan, fa'abaitu, dan saya enggan, falyannar, maka untukku neraka. Sehingga dengan sujud tilawah dalam rangka ibadah, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk mengusir syaitan, menghinakan syaitan yang tidak mau bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa sujudun syara'ahu Allah wa rasuluhu ubudiyatan inda tilawatil ayati wa istima'iha, ketika seseorang membaca ayat-ayat Al-Quran, wa istima'iha, dan juga mendengarkannya. Ini orang lain yang bermaksud mendengarkan. Taqarruban ilaihi subhanahu wa khudu'an li'azamatihi wa tadallulan baina yadayhi, bahwa dengan bersujud, sujud tilawah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taqarruban ilaihi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
khudu'an li'azamatihi, dengan tunduk kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadallulan baina yadayhi, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk hikmah seseorang ketika melakukan sujud tilawah, tunduk, patuh, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika bersujud, yang dia ucapkan adalah bacaan zikir Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Dia ucapkan zikir tadi dalam keadaan sujud diri, sehingga yang paling tinggi hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang bersujud, baik dalam salatnya atau sujud tilawah, dia ucapkan Subhan Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Puji Allah dengan ketinggiannya. Yang maha tinggi hanya Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hamba adalah rendah, tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah taala, wa yusannu sujud tilawah lil qari wal mustami' wa qad ajma'a al ulama ala masyru'iyyatihi. Dikatakan hafizahullah taala, disunnahkan sujud tilawah lil qari, orang yang membaca, wal mustami', mustami' yaitu orang yang bersengaja, bermaksud ingin mendengarkan bacaan tadi, bacaan Al-Quran. Wa qad ajma'al ulama ala masyru'iyyatihi, dan ijma para ulama disyariatkannya sujud tilawah lil qari wal mustami', orang yang membaca dan juga orang yang bermaksud mendengarkannya. Disunahkan kedua-duanya untuk melakukan sujud wa nasjudu ma'ahu ayat sajadah. Wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu. Salah satu di antara kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengarkan, dan sujud, para sahabat pun ikut sujud. Saking banyaknya para sahabat sujud, ada salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan tempat untuk sujud karena semuanya. Ini dalil menunjukkan bahwa orang yang mendengar, bermaksud mendengarkan disunnahkan untuk sujud tilawah. Nah, qala al-imam
Al-Allamah Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, wa mawadhi'as sajadat akhbarun wa awamir. Dan ayat-ayat yang berkaitan tentang sujud tilawah itu terdapat akhbar, ini yang berwujud berita, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ruminallahi an sujudihi wa makhluqatihi lahu umuman wa khususan. Khabar dari Allah Subhanahu wa taala an sujudi makhluqatihi, tentang sujud makhluk-makhluknya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara umum atau secara khusus. Fayusannu littali wassami ay yatashabbaha bihim inda tilawatihi ayat as-sajdah aw sama'iha. Maka disunnahkan al-qari' was-sami', orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mendengarkannya, untuk menyerupai mereka, mencontohkan dari mereka inda tilawati ayati sajdah, ketika membaca ayat-ayat sajdah dan mendengarkannya. Ini ketika dibacakan ayat yang di sana baik secara umum atau secara khusus, maka ketika seseorang bersujud, maka menyerupai, sebagaimana menyerupai Nabi Daud alaihissalatu wassalam, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud sebagaimana dalam surat As-Sad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kharra raki'an wa anab. Nabi Daud alaihissalatu wassalam menyungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul awamir, dan ayat-ayat yang berkaitan tentang perintah, ay allati tu'mar bisujud bitariqil aula, maka lebih disunnahkan lagi, sebagaimana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud dalam surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasjudu lillahi wa'budu, bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ini awamir, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surat Al-Alaq Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla la nuti'hu wasjud waqtarib. Ini juga awamir, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, karena keutamaan-keutamaan yang sangat besar, merendahkan diri, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengusir syaitan yang di sana tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafidhahullahu taala an Abi Hurairah marfu'an idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailah umira Adamu bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa abaitu falyan nar. Rawahul Muslim wa Ibnu Majah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Marfu'an itu sanadnya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah." Apabila ibnu Adam membaca ayat yang ada sajdah, fasajada,
maka ketika dia bersujud, i'tazala syaitanu yabki, maka syaitan akan menyingkir dan menangis. Yaqul, syaitan mengatakan, ya wailah, sungguh celaka. Umira Adamu bisujud fasajada. Adam diperintahkan untuk sujud, maka dia pun bersujud. Falahul jannah, maka dia mendapatkan jannah, surga. Wa umirtu bisujud fa abaitu faliyan nar, dan aku diperintahkan untuk bersujud, fa abaitu, dan aku enggan, faliyan nar, maka untukku neraka. Rawahul Muslim dan juga Ibnu Majah. Ini dalil yang berkaitan bahwa seseorang ketika bersujud, syaitan akan lari, akan menyingkir sambil menangis. Ketika seseorang bersujud tilawah. Qala wa yushra'u sujud tilawah. Wa yushra'u sujud tilawah fi haqqil qari wal mustami'. Dan disyariatkan sujud tilawah untuk orang yang membaca dan orang yang mendengarkan. Wa huwa alladhi yaqsudul istima'a lil qira'ah, yaitu yang sengaja mendengarkan Al-Qur'an, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan bahwa dalam hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah membaca kepada kami surat yang di sana ada ayat sajadah. Rasulullah bersujud dan kami pun bersujud, dan para sahabat sengaja untuk mendengarkan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang dibacakan oleh Nabi SAW. Wa fi hadis Ibnu Umar, kana Nabi SAW yaqra'u alaina surata fiha as-sajdah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Nah, telah kita lewati pada pembahasan tadi di awal-awal hadis ini, hadis Ibnu Umar. Fa fihi dalalatun ala masyru'iyyati sujudil mustami'. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkan sujud bagi mereka yang sengaja mendengarkan Al-Quran. Wa amma sami', sedangkan wa wal yaqsud lam yaqsudil istima', yang tidak sengaja mendengarkan, yakni atau tidak memperhatikan bacaan Al-Quran, fala yushra' fi haqqihi sujud tilawah, maka tidak disyariatkan fi haqqihi, orang yang hanya mendengar tapi tidak bermaksud untuk memperhatikan Al-Quran, hanya lewat misalkan, maka tidak disyaratkan untuk sujud tilawah. Lima rawal Bukhari anna Uthman radhiyallahu ta'ala anhu marra biqari'in yaqra'u sajdah liyasjuda ma'u Uthman falam yasjud wa qala innama as-sajdah ala man istama'a. Wa ruwiya dzalika an ghairihi minas sahabah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaih, bahwa Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu marra biqari, melewati orang yang sedang membaca Al-Quran, dan orang tadi yang membaca Al-Quran yaqra'u sajdah, membaca surat yang di sana terdapat ayat sajadah, liyasjuda ma'u Uthman, agar Uthman ikut sujud tilawah bersamanya. Falam yasjud, akan tetapi Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu tidak bersujud. Wa qala, dan Uthman mengatakan, innamas sajadah
ala man istama'a. Sesungguhnya sujud tilawah bagi mereka yang sengaja mendengarkan Al-Quran. Wa ruwiya dzalika an ghairi minas sahabah, dan juga diriwayatkan dari sahabat yang lain hal yang berkaitan tentang masalah ini. Nah, qala hafizahullahu ta'ala wasajadatut tilawah fil Quran, ayat-ayat yang terdapat sujud tilawah. Di sana para ulama menyebutkan ada 15 tempat di dalam Al-Quran yang terdapat sujud tilawah. Wasajadatut tilawah fil Quran, dan sujud-sujud tilawah dalam Al-Quran di dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 206. Di sini tidak sebutkan ayatnya. Al-A'raf ayat 206. War-Ra'd, dan juga surat Ar-Ra'd ayat ke-15. Wan-Nahl, surat An-Nahl ayat 49 sampai 50 dalam surat An-Nahl. Wal-Isra, surat Al-Isra ayat 107 sampai ayat 109. Wa Maryam, surat Maryam ayat 58. Wal Hajj, surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj, di sana ada 2 tempat yang ada sujud tilawah, yaitu ayat ke-18 dan ayat ke-77 dalam surat Al-Hajj. Wal Furqan, dan juga surat Al-Furqan ayat ke-60. Wan Naml, surat An-Naml, surat An-Naml ayat 25 sampai 26. Wa Alif Lam Mim Tanzil, di sini surat Sajdah. Nanti akan sebutkan setelahnya. Wa Hamim, ini surat Fussilat. Suratnya di sini tidak sebutkan. Di sini Hamim, tulis di sini surat Fussilat ayat 37 sampai 38. Bayar pakai tante. As-Sajdah, Jadi mama bisa bayar kamu. surat Sajdah Oh, berarti ini nih. ayat ke-15. Itu tadi yang awalnya Alif Lam Mim Tanzil. Tanzilun. Kemudian An-Najm ayat ke-62. Wal Insyiqaq ayat ke-21. Wa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini Al-Alaq. Surat ayat ke-19. Wa fi sajdah, dan sujud tilawah dalam surat Shad khilaf bainal ulama, di sana khilaf di antara para ulama, hal hiya sajdatu syukrin atau sajdatu tilawah, apakah sujud syukur atau sujud tilawah, wallahu alam. Di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati surat Shad, Nabi bersyukur. Nabi bersujud ketika melewati surat Shad dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Shad
tentang taubatnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam, wa kharra raki'an wa anab, dan Nabi Daud mengangkat bersungkur sujud pada Allah Subhanahu wa taala, wa anab, dan bertaubat. Ada yang mengatakan sujud syukur, ada yang mengatakan sujud tilawah. Yang rajih Allah taala mau sujud tilawah dalam surat Al-Sad sebagaimana tarjih para ulama. Sebagaimana tarjih Syekh Sa'di dan juga Syekh bin Baz, bahwa dalam surat Sad itu adalah merupakan sujud tilawah, seperti sujud-sujud tilawah yang lain di dalam Al-Quran. Qala hafidhahullah ta'ala, wa yukabbiru idha sajada littilawah, li hadithi Ibni Umar, kana alaihi salatu wassalam yaqra'u alaina al-Qur'an, fa idha marra bis sajdah kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Wa yukabbir, dikatakan hafidhahullah ta'ala, bertakbir ketika sujud tilawah, di hadis Ibnu Umar, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, kana alaihi salatu wassalam yaqra'u alaina al-Qur'an, bahwa Rasulullah SAW membacakan kepada kami Al-Quran. Fa idza marra bis sajdah, apabila melewati ayat yang berkaitan tentang sujud tilawah, kabbara, Nabi bertakbir, wasajada wasajadna ma'ahu, dan kami sujud, dan Rasulullah sujud, dan kami pun sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud. Hadis ini yang berkaitan tentang apakah sujud tilawah itu takbir atau tidak. Di antara ulama yang mengatakan takbir, di antara ulama mengatakan tidak takbir. Mereka yang mengatakan takbir berdasarkan dengan hadis ini. Rasulullah kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Hadis ini dikatakan oleh para ulama bahwa hadis ini rawahu Abu Daud, sanadnya lemah. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih. Bahkan di dalam kitabnya Bulughul Maram, Al-Hafidz mengatakan wa sanaduhu layyin. Ini sanadnya lemah. Karena pada perawinya di dalam hadisnya tadi, dalam sanadnya ada perawi yang dhaif, yaitu Abdullah bin Umar al-Umari, fahuwa dhaif. Nah, dan para ulama menyebutkan bahwa ziyadah kabbara ini ziyadah yang mungkar, lemah, dan menyelisihi hadis yang sebelumnya, hadis yang dua kali tadi kita baca, yaitu orang yang membaca dan orang yang mendengarkan disunahkan untuk sujud tilawah. Hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita baca kembali. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat di atas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surah fiha sajdah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surat yang terdapat ayat sajdah, sujud tilawah. Fayasjudu, di sana tidak disebutkan kabbara. Akan tetapi Nabi akan tetapi di sana sebutkan fayasjudu, langsung sujud. Wa nasjudu ma'ahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pun ikut sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tambahan wa kabbara. Sehingga para ulama menyebutkan ziyadah kabbara, ziyadah munkarah, sebagaimana dikatakan yang ditarjih oleh Syekh Albani. Syekh Albani juga berpendapat bahwa di dalam sujud tilawah itu tidak bertakbir. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alaih
dikarenakan kedhaifan hadis dari hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Abu Daud, ziyadah kabbara. Qala hafizahullahu taala, dengan ini wallahu taala alam bahwa sujud tilawah itu tidak bertakbir, wallahu alam. Wa yaqulu fi sujudihi, sekarang Syekh Shalih akan menyebutkan apa yang diucapkan seseorang ketika sujud tilawah. Wa yaqulu fi sujudihi, dia mengucapkan dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Sujud sebagaimana di dalam salat. Kama yaqulu fi sujudis shalah, sebagaimana yang diucapkan ketika sujud salat. Wa in qala sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi Allahumma aktub li biha ajra wa dha'anni biha wizra waj'alha li indaka dukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min ibadika Daud fala ba'sa. Wa in qala, apabila seseorang mengatakan sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa sawwarahu, sajada wajhi, wajahku bersujud kepadamu, alladzi khalaqahu wa sawwarahu, yang telah menciptakan dan telah membentuk, wa syaqqa sam'ahu, dan Allah yang telah menciptakan pendengaran, wa basarahu, dan penglihatan, bihauli wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatannya. Allahumma aktub li biha ajra, ya Allah tulislah dengan sujudku ini ajra, pahala. Wa anni biha wizra, dan hapuslah dengan sujudku ini dari dosa-dosa. Waj'alha li indaka dukhra, dan simpanlah pahalaku sujud ini di sisimu. Wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min ibadika Daud, dan terimalah sujudku ini sebagaimana engkau telah menerima sujudnya Daud alaihi salatu wassalam ketika bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ba'sa, maka tidak mengapa. Wal ityanu bisujudi tilawah an qiyam afdal min al ityan bihi an qu'ud. Dikatakan hafizahullah ta'ala bahwa ketika sujud tilawah seseorang berdiri dulu kemudian dia sujud, maka itu afdal dari dalam keadaan duduk kemudian langsung sujud tilawah. Dalam hadis ini, dalam masail ini, wallahu ta'ala alam, tidak ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seseorang duduk, ketika lewat ayat tilawah, berdiri dulu, kemudian baru dia sujud. Akan tetapi langsung sujud. Nah, ketika duduk, ada yang membaca Al-Quran, dia bermaksud mendengarkannya, melewati ayat sajadah, maka langsung sujud. Nah, ayyuhal muslim, inna turuqal khair katsiratun. Sesungguhnya jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali. Fa'alaika bil jidd wal ijtihad fiha, maka sepatutnya bagi engkau untuk bersungguh-sungguh. Wal ijtihad fiha, bersungguh-sungguh di dalam mencari jalan kebaikan. Wal ikhlas fil qawli wal amal, dan ikhlas dalam ucapan dan perbuatan. Wala'alla Allah ay yaktubaka min jumlatis su'ada, semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkanmu dan membahagiakanmu dalam golongan-golongan orang-orang yang berbahagia. Dikatakan oleh hafizahullah taala bahwa turuqul khair katsir, jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali. Karena ketika seseorang membaca Al-Qur'an, huruf yang dia baca, satu huruf itu merupakan kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud, idza qara al-insan, apabila seseorang membaca Al-Qur'an, apabila seseorang membaca Al-Qur'an, dia pahala untuk dia dalam satu huruf kebaikan, dan kebaikan dilipat gandakan.
wala aqul alif lam mim hasanah, akan tetapi alif hasanah, wal lam hasanah, wa mim hasanah. Maka aku tidak katakan alif lam mim itu satu kebaikan, satu huruf. Akan tetapi alif itu satu kebaikan, lam kebaikan, dan mim kebaikan. Sehingga seseorang ketika membaca Al-Quran, nah, satu lembar atau dua lembar atau satu juz, berapa huruf yang telah dia baca? Banyak sekali. Maka ketika dia membaca Al-Quran, di samping dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Quran, dan dia mendapatkan kebaikan. Dan juga ketika dia bersujud mendapatkan pahala. Sehingga jalan kebaikan itu sangat banyak sekali. Nah, sehingga Syekh Shalih di sini menyebutkan falaika bil jid wal ijtihadu fiha. Maka sepatutnya kalian untuk bersungguh-sungguh di dalam mencari jalan kebaikan. Kemudian hal-hal yang berkaitan tentang sujud tilawah disyariatkan sujud tilawah ketika sholat dalam sholat jahriyah. Sedangkan dalam sholat sirriyah dikatakan oleh para ulama tidak ada hadis dari Nabi SAW bahwa beliau melaksanakan sujud tilawah dalam sholat sirriyah, sholat yang tidak dijaharkan seperti sholat zuhur ataupun sholat asar. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa ketika sholat zuhur atau sholat asar yushawish, akan membuat bingung makmum di belakangnya. Berbeda dengan sholat jahriyah, makmum mendengarkan. Maka ketika imam berhenti sujud, makmum mengetahui bahwa imam sedang bersujud. Berbeda dengan sholat sirriyah, sholat yang tidak dijaharkan, tiba-tiba imam sujud. Nah, dengan ini tidak ada hadis dari Nabi SAW bahwa beliau melaksanakan sujud tilawah dalam sholat sirriyah. Allah Ta'ala alam. Nah, dengan ini kita sudah selesai pembahasan yang berkaitan tentang sujud tilawah. Insyaallah Ta'ala pertemuan berikutnya kita masuk ke bab tentang salat sunnah mutlak. Allah Ta'ala alam. Baik, naktafi ilahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berubah, makanya mama tuh udah tahu. Nah, makanya mama punya mama nih. Iya, apa? إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم